Seringkali ketika saya membeli kimchi dari toko, rasanya itu terlalu asam, tidak ada rasa, kurang pedas, atau pasti ada yang kurang. Gak seperti kimchi yang saya makan di restoran Korea ataupun di Korea. Dan banyak orang berpikir membuat kimchi itu susah, padahal enggak loh. Maka dari itu di video kali ini Mrs. Kuneri akan memberitahu tips dan juga triknya, step by step proses hingga kimchinya itu terasa enak walaupun disimpan berbulan-bulan. Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Step pertama adalah kita menyiapkan sawi putihnya. Di sini Mrs. Kuneri menggunakan 1 sawi putih yang sangat besar dan 2 medium sawi putih. Jika kalian melihat buntut dari sawi putihnya terlalu besar, kita potong setengahnya untuk mempercantik kimchinya. Kemudian kita belah 2 sawinya dengan memotong kira-kira 10 cm dari bawah sawi, lalu kita robek menjadi 2 bagian dengan cara menariknya menggunakan tangan kita. Kita ulangi prosesnya hingga 1 sawi menjadi 4 bagian. Step pertama adalah mencuci sawinya hingga bersih sampai ke dalam-dalamnya. Dengan cara membuka daun sawinya satu persatu, kita bisa melihat kotoran ataupun terkadang ada ulat atau binatang yang tersembunyi di sela-sela sawinya. Makanya kita harus cuci bersih ya. Juga jangan lupa untuk membuang daun-daun yang sudah tidak layak dikonsumsi. Step kedua, kita akan membuat air garamnya. Di dalam mangkok yang besar, kita tuang sekitar 75 gram garam, lalu kita panaskan 900 ml air, tapi ini jangan sampai mendidih ya. Tes dengan mencelupkan tangan kita ke dalam airnya. Setelah itu, kita campurkan ke dalam garamnya dan kita aduk hingga larut. Dan jika airnya sudah tidak keruh lagi, ini bertanda garamnya sudah larut. Dan jika sudah larut, kita tambahkan 2 gelas air yang dingin. Step berikutnya adalah merendam sawi dengan air garam. Kita ambil air garam yang tadi, dan jika sudah dingin, baru kita merendam sawinya. Airnya jangan sampai panas loh ya. Kita tidak ingin memasak sawinya. Kemudian kita celupkan sebentar ke dalam air garam, dan jangan buang air yang menetes, karena 1 baskom air ini itu untuk merendam semua sawi kita. Jika sudah direndam, masukkan ke dalam wadah ya. Step yang keempat adalah menggarami sawinya. Kita tuang sekitar 75 gram garam ke dalam mangkok kecil. Dan perlu diketahui, untuk 1 resep kimchi ini, saya hanya menggunakan garam bungkusan kecil yang berisi 250 gram. Kita ambil sawi yang sudah kita rendam air garam tadi, lalu kita ambil garam ke dalam tangan kita, lalu kita lumuri sawinya dengan garam. Kita mulai dari lapisan luar sawi, lalu kita beri garam pada setiap helai daun sawinya. Tapi kita fokus hanya pada batang sawinya saja ya. Setelah sudah digarami, kita masukkan ke dalam plastik kontainer yang besar yang bisa kita tutup. Karena saya hanya ada 1 wadah yang besar, yang satu lagi saya masukkan ke dalam baskom dan tutup dengan piring. Agar proses fermentasi mendapatkan hasil yang maksimal, kita diamkan di suhu ruangan 8-12 jam. Setelah 12 jam, kita cek sawinya ya. Jika bagian putihnya kita coba patahkan dan tidak patah, berarti ini sudah bisa kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Tapi jika masih bisa patah, kita simpan lagi ya. Nah, ini adalah air garam yang keluar dari sawinya. Proses berikutnya adalah mencuci sawinya. Kalian bisa lihat di sini betapa banyak air garam yang sudah keluar. Kita buang airnya ya.
Setelah itu, kita cuci kembali sawinya sampai bersih. Proses ini untuk membuang asinnya pada sawinya. Kita cuci sawinya sampai 3 kali ya, agar bersih dari garam dan juga tidak asin. Ini adalah yang kedua kalinya saya cuci. Dan yang terakhir, saya bilas dengan air minum. Saya masukkan air minum secukupnya ke dalam wadah, lalu kita bilas beberapa kali dan tiriskan hingga kering. Kita harus ingat ya, kimchi ini kita makan mentah-mentah. Maka dari itu, sangatlah penting untuk membilasnya dengan air minum. Ini saya tiriskan dengan menggunakan rak piring agar airnya bisa menetes ke bawah. Kita keringkan sawinya selama 1-2 jam ya. Oke, so now finally the ingredients. Bahan-bahan utama yang diperlukan untuk membuat kimchi adalah setengah bawang bombay atau sekitar 57 gram, 1 medium buah per atau apel yang berkisar 240 gram, 15 butir bawang putih sekitar 50 gram, dan selain itu, kita juga membutuhkan sekitar 20 cm dry kelp atau rumput laut kering dan juga 5 buah jamur shiitake yang kering. Di sini saya menyarankan untuk menggunakan kecap ikan teri yang asli dari Korea, bentuknya seperti ini. Tapi kalau kalian nggak punya, nggak apa-apa, kalian bisa menggunakan kecap ikan yang biasa. Kita juga membutuhkan madu, gochugaru atau bubuk cabai Korea yang kasar, 1 genggam atau 300 gram daun bawang, dan juga 2 buah lobak putih. Kalau kalian merasa sulit menemukan bahan-bahannya, kalian jangan khawatir ya, karena Mrs. Kuneri sudah memberikan link untuk mempermudah kalian dalam pencarian bahan-bahannya melalui online. Klik di description box untuk melihat di mana kalian bisa membeli bahan-bahannya ya. Sekarang kita mulai dengan membuat kaldunya. Pertama, kita lap kelpnya dengan menggunakan lap basah. Di dalam panci, kita masukkan 1 liter air, lalu kita masukkan kelp yang kering dengan memotongnya terlebih dahulu. Masukkan juga jamur keringnya, lalu kita masak dengan menggunakan api kecil selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita ambil jamur dan kelpnya. Kemudian kita saring dan ambil 500 ml kaldu. Masukkan lagi ke dalam panci, lalu kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Sebelum kita menyalakan apinya, kita harus haluskan tepungnya terlebih dahulu. Setelah tepungnya tercampur rata, baru kemudian kita nyalakan api. Sambil diaduk terus dan masak hingga mengental seperti ini. Sekarang kita siapkan bahan-bahan yang lainnya. Lobak yang sudah kita kupas dan cuci bersih, kita potong stik panjang. Begitu juga dengan daun bawangnya, kita potong sekitar 2-3 cm panjangnya. Dan untuk pernya, kita potong dan buang bagian tengahnya. Jika kalian tidak punya per, kalian juga bisa menggunakan apel ya. Kemudian kita blend bawang putih, per, dan juga bawang bombaynya hingga halus. Di sini kalian juga bisa menambahkan 2 cm jahe, namun saya tidak menggunakan jahe karena tidak terlalu suka dengan rasanya. Jadi jahenya optional ya. So now the fun time. This is my favorite process. Di dalam mangkok yang besar kita masukkan bahan yang sudah kita haluskan tadi, lalu kita masukkan 1 gelas
atau 240 ml kecap ikan, dan juga 6 sendok makan madu. Kimchi yang menggunakan madu sangat berbeda rasanya. Akan jauh lebih enak dibandingkan dengan menggunakan gula pasir saja. Jadi madunya jangan di skip ya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan garam, 2 gelas atau 480 gram bubuk cabai Korea, lalu kita aduk hingga rata. Kita masukkan juga krim kaldu yang sudah kita masak tadi. Dan yang terakhir kita masukkan 3 sendok makan gula pasir. Step di sini kalian harus mencicipi bumbunya. Tapi menurut saya bumbu yang sudah saya buat ini rasanya itu sudah pas. Kalau bumbunya sudah enak, kita masukkan daun bawangnya dan juga lobaknya. Kita campur menggunakan tangan hingga semua tercampur dengan rata. Tips di sini, kalian wajib menggunakan sarung tangan ya. Karena kalau tidak menggunakan sarung tangan, pasti tangan kalian akan merasa panas dan juga merah. Selain itu, kita juga perlu menjaga kebersihan agar kimchinya tahan lama. Dan step yang terakhir adalah membalurkan bumbunya secara merata pada lembaran sawinya. Kita mulai dari bagian depan sawi, lalu ke bagian dalam sawi. Kita bumbui pada setiap sela-sela sawinya. Lalu kita masukkan ke dalam wadah dan ulangi prosesnya hingga sawinya habis. Total kimchi saya jadinya 4 kontainer. Nah, untuk membuat kimchi yang enak, simpan di dalam suhu ruangan selama 2 hari. Jadi jangan dimasukkan ke kulkas dulu ya. Setelah 2 hari, kimchi ini akan keluar bubble atau gelembung. Ini bertanda kimchinya sudah difermentasi dengan sempurna. Dan setelah 2 hari, baru kalian bisa masukkan ke dalam kulkas dan bisa bertahan berbulan-bulan. Rasa kimchi ini enak banget dan kalian harus coba resepnya ya. Dan jika kalian sudah coba, jangan lupa untuk mention Mrs. Culinary di Instagram kami. Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com. Thank you so much for watching and until next time. Bye!